Hampir semua kita pasti pernah merasakan yang namanya baper. Wajar, baper itu wajar, nggak salah baper itu. Hanya yang salah adalah personal. Kenapa dengan komunikasi interpersonalnya? Iya, kurang menjalin gitu. Kadang gimana sih ya? Kadang takut salah ngomong gitu. Takut salah ngomong. Oke. Terus apa lagi penyebab baper? Takut salah ngomong. Tersinggung. Apalagi? Harapan. Tinggi ekspektasi ya tadi ya harapannya. Apalagi penyebab baper itu sebenarnya apa dulu nih? Kita harus cari tahu dulu apa yang menyebabkan baper. Baru nanti kita bahas how to-nya teman-teman semuanya. Baper aja kita nggak tahu penyebabnya apa, gimana kita mau menanggulanginya kan? Overthinking, oke, tersinggung tadi ya. Overthinking, apalagi teman-teman? Ekspektasi. Overthinking ya, apalagi? Tinggi ekspektasi, takut salah ngomong. Masalah gitu. Ada masalah? Maksudnya gimana tuh ada masalah? Kita lagi ada masalah tuh kan biasanya tuh sensitif banget tuh, tersinggung lah, baper lah. Suasana hati. Suasana hati, mood. Apa kira-kira yang lebih konkretnya? Ada masalah. Kurang minum. Masalah eksternal. Oke, kita bahas dulu deh yang ini ya teman-teman semuanya ya. Baper, bawa perasaan ya. Hampir semua kita pasti pernah merasakan yang namanya baper. Wajar, baper itu wajar, nggak salah baper itu. Hanya yang salah adalah bapernya kebablasan, kedalaman teman-teman semuanya. Kenapa bisa kedalaman? Karena kita terlalu mendipkan masalah itu ke dalam diri kita. Kita terlalu memikirkan. Kita terlalu memikirkan hingga akhirnya kebawa perasaan terus. Kenapa bisa pikiran mempengaruhi perasaan? Kenapa bisa begitu? Karena dalam keseharian itu kita tuh direkam oleh alam bawah sadar kita sehingga kita itu mudah terbawa gitu Bu. Oke, cakep. Nah, ini ya teman-teman ya yang perlu kita pahamin ya. Kita nggak tahu nih latar belakang kita seperti apa sebelumnya. Kita dari latar belakang seperti apa. Kita dari lingkungan yang seperti apa. Kita dilahirkan dari keluarga yang seperti apa, setiap kita beda. Kenapa kok respon, misalkan nih responnya siapa namanya? Kak siapa? Kak Dimas dengan Kak siapa? Kak Iza. Ketika dapat masalah yang sama atau omongan dari orang yang sama, kenapa responnya bisa berbeda? Kenapa responnya bisa berbeda? Kenapa? Karena cara kita menangkap masalah itu berbeda. Cara pandang kita, cara kita mempersepsikan masalah itu berbeda. Sehingga cara kita menanggulangi masalah itu pun pada akhirnya berbeda. Kita merespon masalah itu pada akhirnya yang sering kita dengar adalah respon kan ya teman-teman ya. Hingga pada akhirnya cara kita merespon itu berbeda. Nah, semua bergantung dari seperti apa nih isi kepala kita. Setiap yang masuk teman-teman semuanya, apa yang kita lihat ya, visual kita, apa yang kita dengar, apa yang sering kita rasakan, itu kan masuk nih ke kepala kita. Panca indera itu pada akhirnya akan mengisi isi pikiran kita. Karena sering, apalagi sering ya didengar, misalkan teman-teman semuanya. Kenapa sih ada orang yang mudah banget berkata kasar? Kenapa sih ada orang yang mudah banget mengatakan hal-hal kotor? Mohon maaf, kebun binatang itu bisa kesebut semua. Kebiasaan. Faktor lingkungan, kebiasaan. Ada lagi? Apa alasannya? Emosi, oke. Menyebabkan orang pada akhirnya emosi dan mengeluarkan kata-kata itu apa? Karena kata-kata itu yang ada dalam pikirannya. Sepakat? Kata-kata itu yang ada dalam pikirannya. Sehingga karena kata-kata itu sering muncul di pikirannya, pada akhirnya terucaplah lewat lisannya. Melalui emosi tadi, teman-teman semuanya. Karena dari apa yang biasa kita lihat, kita dengar, kita rasakan, itu akan menjadi isi pikiran kita. Dari isi pikiran kita itulah yang akan mempengaruhi rasa kita, emosi kita, mood kita. Nah, itulah yang pada akhirnya membuat kita mengeluarkan tindakan kita.
tindakan, nggak hanya lewat kata-kata, tapi juga kadang ekspresi yang uncontrol. Pernah nggak kita kesel sama orang, tiba-tiba ekspresi kita merengut, singut? Kenapa bisa begitu? Coba cek ke dalam diri kita, pasti ada kata-kata yang muncul di pikiran kita. Coba diingat-ingat lagi, kapan terakhir kesel sama orang? Tadi, waduh. Apa yang dipikirkan? Gak usah disebutin orangnya siapa, tapi coba diingat lagi apa yang terbesit dalam pikiran hingga rasanya itu masih kesel sampai sekarang. Kalau sampai sekarang sih nggak kesel, cuma saat tadi aja nggak ada komunikasi gitu Bu, karena kemarin sudah janji di setengah 9 pagi. Saya sudah tepati janji itu, tapi nggak ada komunikasi. Ternyata sudah berangkat dengan yang lain. Ini bukan tentang perasaan ya, tapi tentang yang lain gitu. Kesannya sesaat aja setelah komunikasi ternyata memang sesaat. Sekarang masih kesel nggak? Enggak. Yang buat sekarang nggak kesel apa? Saya berusaha chat melalui sosial media itu WhatsApp. Saya kasih keterangan ke orang itu lain kali kalau mau membatalkan sesuatu, mau komunikasi, jangan berangkat gitu aja, karena saya sudah menunggu di tempat saya gitu. Semangat saya gitu. Terus apa jawabannya? Iya Bu, gitu. Setelah itu udah? Terima kasih ya. Udah selesai. Komunikasi. Saya juga nggak mau perpanjang, cuman. Tapi ada satu hal yang kita tangkap dari sini, apa? Ada yang tahu nggak teman-teman semuanya? Harapan. Enggak. Ekspektasinya tinggi. Sama nggak sih? Ada lagi yang lain? Nggak salah ya, nggak salah ya. Ada lagi yang lain? Tadi harapan, ekspektasinya tinggi. Ada lagi yang lain? Integritas mungkin. Tadi ya, satu hal yang sudah diambil hingga pada akhirnya membuat hati lebih tenang adalah mengklarifikasi. Bukan mengklarifikasi sih, tadi lebih tepatnya mengkomunikasikan. Tapi kalau seandainya di proses tadi itu kita klarifikasi, dia pergi sama yang lain. Kita tanyanya itu mengklarifikasi, bukan kita menjustifikasi. Kadang kita pada akhirnya membuat kita semakin kesal karena pikiran kita udah penuh dengan justifikasi. Kita menjustifikasi dia. Hingga pada akhirnya bukannya kita makin tenang, kita makin mikirin yang lain, makin mikirin tuh kesalahan-kesalahan dia yang sebelumnya, distorsi tuh. Nah, dalamnya nanti apa tuh distorsi? Mudah-mudahan nanti teman-teman ada kesempatan lah ya belajar lebih dalam tentang itu ya. Yang pasti teman-teman semuanya, kita harus sadar, ketika kita bermasalah dengan orang lain, kita perlu mengklarifikasi dulu apa yang menyebabkan dia seperti itu. Kalaupun kita nggak ada kesempatan untuk bisa mengklarifikasi itu kita lewat bertanya ya teman-teman ya, bukan menjustifikasi. Menjustifikasi, kamu ini, kenapa kamu ninggalin aku segala macam, itu kan menjustifikasi. Tapi kalau kita mengklarifikasi, misalkan, tadi kenapa nggak jadi ya? Atau tadi apa yang buat nggak jadi jemput aku? Misalkan begitu. Clear. Kita memberikan kesempatan orang untuk mengklarifikasi. Karena lagi-lagi, kita pengen hidup kita tenang ya teman-teman ya. Kita nggak pengen hidup kita semeraut dengan masalah, betul ya? Masalah satu aja belum beres, sudah nambahin lagi masalah yang lain, kan nggak penting banget gitu ya. Sementara kita pengen hidup kita bahagia. Kita pengen hidup kita tenang. Maka dari itu nggak perlu sungkan, nggak perlu merasa diri kita jauh lebih hebat daripada orang lain. Itu jangan sampai itu terjadi ya. Tapi kita, sekalipun dia misalkan tim kita seperti itu ya teman-teman ya, ketika dia melakukan kesalahan, kita harus mengklarifikasi dulu. Kalaupun kita tidak mengklarifikasi, setidaknya kita sampaikan apa saran yang kita berikan kepada dia. Begitu ya teman-teman semuanya. Tapi satu hal yang tadi terlewat, kita coba memposisikan diri kita sebagai dia. Itu penting. Karena dengan kita memposisikan diri kita sebagai lawan kita tadi, atau teman kita tadi, atau orang lain yang bermasalah dengan kita jadi paham, kita jadi lebih empati, begitu teman-teman semuanya. Kita jadi lebih memahami apa sih kira-kira penyebab dia seperti ini. Ketika kita memposisikan diri kita sebagai dia, sebagai orang lain. Dengan gitu kita jadi lebih memahami nih, oh ternyata dia kemungkinan dia seperti ini, oh ternyata dia nggak jadi datang, nggak jadi jemput saya, bisa jadi dia karena buru-buru segala macam, dia takut apa. Nah kan seperti itu teman-teman semuanya. Jadi kalau kita menganggap kita pengen selalu dipentingkan,
Tentu hidup kita nggak ada yang sempurna ya teman-teman ya. Begitupun teman-teman kita, sama. Kita semua nggak ada yang sempurna, teman-teman kita juga nggak ada yang sempurna. Akan ada masanya kita melakukan kesalahan. Akan ada masanya kita tanpa sengaja melakukan kesalahan baik kata-kata atau sifat kita yang pada akhirnya menyinggung orang lain. Nah, tugas kita sebagai orang yang mungkin pernah dibuat tersinggung, kita perlu memahami dulu dari sudut pandang dia. Kenapa dia seperti itu? Ini kalau kita dari sudut pandang kita yang dibuat tersinggung, seperti itu ya teman-teman ya. Kita dibuat baper. Misalkan, kok lu belum nikah-nikah sih? Itu kan sering ya. Atau yang masih kuliah nih, kok lu belum lulus-lulus sih? Ini udah semester berapa? Kan begitu. Mau bayaran lagi kuliah kan lumayan. Kan begitu ya teman-teman. UKT tinggi loh sekarang. Gak kasihan apa sama emak bapak lo? Nah, kan kadang suka seperti itu. Kita yang menangkap itu kadang baper, kadang tersinggung. Kenapa bisa begitu? Karena kita hanya memikirkan rasa sakit itu di dalam diri kita, tanpa kita memposisikan diri kita sebagai dia. Oh, kalau kita memposisikan diri kita sebagai dia, kita ambil hikmahnya teman-teman semuanya. Itu tujuannya apa? Untuk kita ambil hikmahnya, motivasinya, ambil kebaikannya di situ. Tapi kalau tadi kita hanya masuk ke dalam diri kita dengan kata-kata dia, dan masuk dengan kebaperan kita tadi, itu nggak akan selesai. Betul. Kalut, malah bikin down, bikin kita nggak mau ngapa-ngapain pada akhirnya kan ya, pengennya di kosan, pengennya di rumah, males mau ngapa-ngapain. Kenapa? Karena kita hanya memutar masalah itu dalam diri kita, tanpa kita mencoba mencari jalan keluar. Nah, cari jalan keluar itu dari mana tadi? Salah satunya kita memposisikan diri kita sebagai dia. Oh, mungkin dia ini ya, kalau saya jadi dia, mungkin kata-katanya aja yang belum teratur, dia belum memikirkan perasaan orang, tapi sebagai teman, ya itu mungkin motivasi yang bisa dia berikan. Bukankah ketika kita berpikir seperti itu, kita jauh lebih tenang, kita jauh lebih nerima. Betul nggak teman-teman semuanya? Tapi kalau tadi kita memikirkan ini orang ini ya nggak mikirin perasaan gua ya, ini orang nyinggung gua ya, sadar nggak sih teman-teman? Bisa jadi teman kita tadi yang ngomong seperti itu karena dia sudah terbiasa dengan kata-kata seperti itu di lingkungan dia. Karena apa yang biasa dia dengar, apa yang biasa dia lihat, itu seperti itu. Jadi tanpa sadar, itulah yang mengisi pikiran dia. Pada akhirnya itulah yang dia sampaikan kepada orang-orang terdekat dia. Itu yang perlu kita pahamin. Jadi jangan sampai kita tersinggung itu terlalu dalam. Kalau kita tersinggung terlalu dalam, kita merugikan diri kita sendiri. Kita hanya fokus dengan masalah, tanpa kita mencari jalan keluar, mencari solusi dari itu semua. Jadi tadi apa? Salah satu jalan keluarnya, memposisikan diri kita, pahami sudut pandang orang lain. Seperti itu ya. Dan juga kita perlu memahami ini, teman-teman semuanya. Cintailah dirimu. Kamu berharga. Kamu berhak untuk bahagia. Tak perlu menghabiskan waktumu untuk membandingkan hidupmu dengan orang lain. Tak perlu menghabiskan waktumu untuk menyesali segala apa yang telah berlalu. Setiap kita telah dilahirkan sebagai pemenang. Setiap kita punya peranan hidup kita masing-masing. Maka, temukan apa yang menjadi peranan hidupmu. Bangun cerita hidupmu, jadikan dan pastikan hidupmu penuh makna.